Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yai Suripiti dalam acara Ngobsan, Ngobrol Santuy episode 2. Yang tentunya membahas obrolan seputar budaya dan kreativitas dari para narasumber yang berpengalaman dan menginspirasi bagi sobat budaya dimanapun berada. Sobat budaya, pada kesempatan ini di depan saya sudah ada narasumber yaitu Ibu Wulandari Sarjana Seni. Beliau adalah seorang koreografer tari Godek Ayu. Aktivitas beliau saat ini adalah Kepala Seksi Komunitas dan Masyarakat Bidang Pembinaan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Beliau juga termasuk pengajar tari untuk mahasiswa asing di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Halo Ibu Wulan, selamat datang di program Ngobsan Ngobrol Santuy Podcast Aida Pala. Halo Yai. Halo. Halo sahabat budaya. Kira-kira sobat budaya manggilnya apa nih? Ibu Wulan atau ada panggilan lain? Apa ya? Boleh dia dipanggil Bandari aja. Bandari. Kalau anak-anak murid biasanya sih manggil Mbak Dari, biar awet muda terus, jadi dipanggilnya Mbak terus. Boleh. Mbak Dari, boleh nggak diceritain bagaimana awal mula diciptakannya tari Godek Ayu? Baik Mbak Yai, Godek Ayu pertama kali diciptakan pada tahun 1995. Pada saat itu untuk kebutuhan lomba karya cipta tari tingkat provinsi DKI Jakarta. Dan pada saat diciptakan itu durasi tariannya 15 menit. Waduh, ya. lama juga ya? Ya lumayan, 15 menit. Dan tari Godek Ayu itu sendiri saya berpijak pada kesenian topeng Betawi. Tapi di dalam kesenian topeng Betawi itu sendiri saya tidak mengambil semua topengnya. Jadi hanya satu topeng, yaitu satu topeng putih ya, seperti ini ya. Saya hanya mengambil satu saja karena ini tari kreasi baru, bukan tari tradisi yang saya ciptakan secara tradisi gitu. Maksudnya tari kreasi yang diciptakan bernuansa baru yang berpijak dari kesenian topeng Betawi. Ya salah satunya topeng putih ini yang dinamakan salah satu tarian topeng tunggal. Yang ada di topeng tunggal kan ada 3 karakter: topeng putih, topeng yang warna pink, dan topeng yang warna merah ya. Itu saya ambil hanya satu karakter, tari topeng putih ya. Kemudian saya ciptakan banyak durasi 15 menit. Dan karena kebutuhan untuk lomba, saya mengikuti ketentuannya, tapi berdasarkan perkembangannya berikutnya dipangkas kembali menjadi 10 menit. Nah, untuk kebutuhan entertain yang lebih dipadatkan kembali, akhirnya durasinya menjadi 7 menit. Lumayan juga 7 menit ya? 7 menit juga, itu juga harus diubah kembali, baik alurnya, baik gerakannya, menjadi sebuah karya tari kelompok yang tidak berpola cerita, tapi karya tari bertema ya. Temanya mengambil cerita dari, bukan cerita, apa namanya, cuplikan dari topeng Betawi. Salah satunya adalah topeng tunggal ya, topeng kedok yang ada di topeng Betawi. Kenapa pakai topeng putih aja Mbak Dari? Saya hanya memvisualisasikan bahwa penari itu adalah penari wanita semua ya, dengan karakter yang halus dan lembut. Jadi saya mengambil topeng putih ini sebagai wujud seorang wanita atau seorang gadis remaja yang meningkat dewasa. Kemudian topengnya itu dibuka dan kembali ke wajah aslinya dia. Berarti laki-laki tidak boleh menarikan tari Godek Ayu? Ya, tarian ini diciptakan khusus buat penari putri ya. Jadi kalau untuk tari putra ya mungkin harus diciptakan lagi. Kalau tari Godek Ayu itu sendiri harus ditarikan oleh wanita. Nanti kalau ditarikan oleh pria ya beda jadinya. Rasanya juga pasti berbeda. Oh iya Mbak Dari, aku ngeliat nih ada kipas 2. Apa ya maknanya? Kalau kipas itu sebenarnya kan bagian dari tari Godek Ayu itu sendiri sebagai properti menari ya. Kipas itu sendiri juga sebagai dukungan untuk
membuat tarian itu menjadi berbeda dari yang lain. Artinya dari kipas itu juga melambangkan simbol-simbol dalam tarian Godek Ayu. Misalnya dalam tari Godek Ayu itu ada beberapa adegan. Ada adegan halus, kemudian meningkat ke seorang wanita yang mempunyai ketegasan, mempunyai semangat. Itu dilambangkan melalui kipas itu. Dari efek-efek bunyi juga bisa dari lantunan kipas yang digerakkan. Jadi kipas ini juga menimbulkan efek bunyi dalam mengatur pola ritme dalam menari. Jadi ada unsur ritmenya, ada unsur kekuatan dalam menari. Artinya kipas ini melambangkan sebuah profil seorang wanita yang tegas, yang semangat, yang kuat dalam menghadapi kehidupan di masa remaja menjelang masa dewasa. Kalau misalnya warnanya pink dengan hijau, apa ya kira-kira? Kalau warna sih karena saya ngambilnya berangkat dari topeng Betawi, di mana Betawi itu sendiri kan lebih ke warna-warna ceria ya, lebih ke warna-warna yang menarik gitu ya, yang segar gitu. Jadi saya mengambil warna-warna yang kontras ya. Dari segi kostumnya juga kan warna hijau, ada warna merah, ada warna violet ya. Jadi kipasnya ini menyesuaikan bajunya supaya lebih ada nuansa ceria di situ, ada nuansa meriah ya. Karena Betawi itu sendiri kan warna-warnanya kan warna ceria, nggak ada warna-warna yang redup ya. Semuanya melambangkan keceriaan gadis-gadis atau remaja-remaja di Jakarta yang pada saat ini penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan, penuh dengan energik yang diwujudkan melalui gerak-gerak dalam tari Godek Ayu. Kalau dilihat-lihat kayaknya kepalanya menarik nih aksesorisnya. Dari jauh juga terlihat ya sangat wah sekali di kepalanya. Kira-kira apa sih artinya? Tadi saya sampaikan bahwa Godek Ayu berpijak dari kesenian topeng Betawi. Kesenian topeng Betawi kan yang tradisinya itu menggunakan kembang topeng seperti yang sudah sering kita lihat ya, itu namanya kan kembang topeng. Nah saya mengembangkan kembang topeng itu sendiri menjadi suatu bentuk yang berbeda ya. Saya membuatnya hampir sama dengan kembang topeng, tapi lebih dikembangkan kembali menjadi bentuk yang seperti ada tiga lekukan di atas kepala itu, dan kemudian dihias kembali dengan berbagai aksesoris. Jadi tetap berpijak dari kembang topeng yang ada di kesenian topeng Betawi. Dan warna-warnanya juga itu warna-warna yang merah, kuning, hijau yang sangat kontras. Sangat menarik ya kostumnya. Itu ada yang mendesain kostumnya, desainnya masing ada penata busananya yang kebetulan pada saat ini sudah almarhum, namanya Mas Budi, dulu lulusan dari Universitas Negeri Jakarta jurusan tari. Jadi yang bikin kostum sudah nggak ada. Dan berdasarkan perkembangannya, kostum itu sendiri berubah-ubah. Pada saat awal lomba, kostumnya nggak begini. Kostumnya masih sangat sederhana sekali karena waktu itu kan kita belum punya belum punya ide ya. Ya udah seadanya aja yang ada di tempat gitu ya. Ya berangkatnya dari topeng Betawi itu sendiri, kita tidak lepas pula dari makna yang ada di busana-busana kostum tari di topeng Betawi. Jadi tidak menghilangkan esensi yang ada di kesenian topeng Betawi. Yang sekarang berubah menjadi dibikin lebih menarik dan lebih entertain ya, supaya bisa menarik perhatian apalagi orang yang melihat ya. Apalagi kalau dari orang luar negeri melihat, itu sangat terkagum-kagum melihat kostum Godek Ayu. Jadi kostum ini terinspirasi dari kesenian topeng Betawi. Dari segi rempel tangannya juga masih tetap pakai rempel 3 yang ada di khas Betawi, topeng Betawi. Ngomong-ngomong, dari tadi kita hanya bahas aksesoris aja nih. Kira-kira makna dari Godek Ayu itu sendiri itu apa? Godek Ayu, ada 2 kata kan. Godek itu artinya gerak.
Ayu itu artinya cantik. Jadi godek ayu adalah rangkaian gerak yang cantik. Tari godek ayu sendiri itu tidak menggambarkan pola cerita, tapi menggambarkan tarian kelompok bertema. Jadi godek ayu adalah rangkaian gerak yang cantik yang menggambarkan seorang gadis-gadis Betawi atau Jakarta yang penuh semangat, penuh aktivitas, dan juga ada dilema, ada konflik, ada tantangan yang menghiasi kehidupannya. Semuanya terpadu dalam suatu bentuk karya tari kelompok. Jadi kelompok itu bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa 9 orang. Tapi kalau saya buat tarian itu rata-rata ganjil sih. Jadi bisa mengeksplor pola lantainya atau posisi penarinya lebih enak kalau ganjil narinya. Kenapa ganjil tuh Mbak? Ya untuk supaya membuat pola lantainya tuh ada action atau ada kekuatan yang berbeda. Kalau genap kan biasanya selalu berpasangan gitu. Kalau ganjil itu bisa menimbulkan suasana yang bentuk-bentuk yang berbeda, bentuk-bentuk yang lebih estetis atau dinamis. Itu aja. Mbak dari yang saya lihat nih kayaknya tari godek ayu susah nih ya. Gimana caranya ngajarin ke orang yang baru belajar nari nih? Memang godek ayu itu diciptakan sebenarnya sih untuk penari-penari yang sudah mahir ya, artinya yang sudah beberapa tingkatan dia mempelajari tarian-tarian Betawi atau tarian daerah lain. Karena unsur kesulitannya memang sangat banyak. Pertama, dia menggunakan properti topeng. Kedua, ditambah lagi kipas. Belum lagi atraktif gerakan-gerakan yang bentuknya adalah gerak silat atau gerak pencak itu butuh kekuatan tubuh dan butuh kelenturan, di mana ada beberapa gerak-gerak yang dikembangkan dari gerak-gerak topeng. Itu sangat sulit dilakukan oleh penari-penari yang pemula. Makanya godek ayu ini untuk tingkatan yang lebih tinggi. Nah, saya mensiasati untuk mengajarkan kepada yang baru menari nih. Salah satunya nih Mbak Yai, saya pernah memberikan materi tari godek ayu untuk mahasiswa asing di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Mereka sangat antusias sekali ingin belajar tari-tarian Indonesia, bukan hanya godek ayu sih, ada tari-tarian daerah yang lain. Nah, pada saat saya mengajarkan tari godek ayu untuk mahasiswa asing, karena kebetulan ini karya saya jadi berhak untuk merubah sedikit dan mempermudah gerakan-gerakan itu untuk mereka. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa asing yang ingin belajar. Jadi saya permudah gerak-geraknya. Tapi kalau saya lihat sih mereka menerima, bisa. Karena mereka sangat serius dan sangat antusias mempelajari budaya Indonesia. Salah satunya adalah tarian-tarian Indonesia. Dan untuk generasi milenial di Indonesia sendiri, mulailah godek ayu dimasukkan ke kurikulum yang ada di Pusdiklat Seni Ayudiapala. Jadi untuk memperkenalkan, dan kita juga memperkenalkan melalui tampilan-tampilan di berbagai event, misalnya di berbagai event dalam negeri, luar negeri, atau godek ayu ini ditampilkan di media sosial di Ayudiapala umpamanya, di YouTube-nya atau di Instagram-nya atau di Facebook-nya. Jadi memperkenalkan lewat itu. Jadi tari godek ayu sendiri ini berbeda dengan karya-karya yang saya ciptakan ya, karena ini unsur kesulitannya sangat banyak ya. Menggunakan kipas aja itu butuh teknik yang mahir, artinya tidak hanya sekedar menggunakan kipas digerakkan, tapi bagaimana cara menghidupkan kipas itu sendiri dan juga karakter topeng itu sendiri. Jadi bisa topeng itu bisa kebawa emosi si penari, kebawa wirasanya. Jadi topeng itu menjadi hidup seperti diri si penari itu sendiri. Jadi itu saya rasa walaupun generasi milenial saat ini sedang hobi TikTok ya, itu kan eranya beda. Tapi kalau seni tradisi itu tidak akan luntur, tidak akan menjenuhkan ya, karena tradisi itu kuat mengakar dari pijakan yang
kita selalu lestarikan, kita selalu kembangkan, kita selalu jaga supaya tidak punah ditelan massa atau pengaruh unsur budaya lain. Budaya lain juga tidak jelek loh. Kita bisa mengadopsi budaya-budaya lain sepanjang budaya itu sendiri positif bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi Godek Ayu itu sendiri sudah kemana-mana loh, sudah melanglang buana dia. Topeng dan kipas ini sudah kemana-mana. Mungkin Mbak Yai juga kalah sama mereka. Mereka sudah jalan-jalan ke daerah, ke luar negeri. Karena tari Godek Ayu ini sendiri mungkin umurnya lebih tua dari Mbak Yai. Apa Mbak Yai memakai topeng ini bisa merasakan bagaimana topeng ini seperti diri kita sendiri. Nah, itu butuh pendalaman rasa yang sangat kuat. Jadi kita bisa melihat topeng ini, bisa membayangkan bahwa itu topeng adalah wajah kita, topeng itu adalah diri kita. Itu seperti itu. Kesulitannya seperti apa sih Mbak tari Godek Ayu? Kesulitannya sih kalau yang sudah mahir sih saya rasa mengalir begitu aja ya, nggak ada sulitnya karena sudah terbiasa dengan gerak-gerak yang kita mempunyai basic ya, penari tradisi. Tapi kalau yang tidak punya basic ya dianggapnya sulit. Segala sesuatu itu memang kalau belum dipelajari terasa sulit. Semua itu butuh proses ya. Butuh proses. Kalau kita nggak melalui proses ya pastinya ya susah. Orang mau belajar menari langsung bisa ya enggak. Jadi harus melalui proses yang benar-benar panjang. Saya sebagai seorang penari, sebagai seorang koreografer juga butuh proses perjalanan yang panjang untuk mencapai sesuatu. Sampai sekarang juga saya harus belajar dan belajar. Banyak sekali kekurangan. Saya juga belajar dari murid saya belajar dari empu tari, saya belajar dari apapun, dari lingkungan, dari alam ataupun itu selalu saya terapkan dalam diri saya bahwa proses belajar itu tidak pernah selesai dan budaya itu tidak pernah berakhir karena budaya itu adalah sebuah cerita yang tiada akhir. Kira-kira upaya apa yang dilakukan agar tari Godek Ayu ini semakin dikenal masyarakat Mbak Nari? Kalau Godek Ayu itu sendiri sebenarnya sebagian besar ya karena udah lama ya, ada sebagian besar para penari atau pelaku seni hampir sudah mengenal ya, karena upaya saya adalah memperkenalkan Godek Ayu melalui workshop atau pelatihan-pelatihan di berbagai wilayah ya. Salah satunya adalah waktu itu di pusat pelatihan seni budaya ya di 5 wilayah. Tari Godek Ayu itu sudah diperkenalkan kepada para pelaku seni yang mengikuti pelatihan di wilayah DKI Jakarta. Dan itu untuk para pelaku seni ya, untuk pelaku seni di bidang tari. Tapi kalau untuk para generasi yang tidak bukan seorang pelaku seni atau penari, itu saya memperkenalkan melalui ya itu tadi saya bilang dari tampilan-tampilan berbentuk apresiasi dalam bentuk penggelaran, dalam bentuk tampilan di media sosial atau yang lain-lain. Jadi untuk mengenalkan kepada generasi muda yang memang dia tidak menjadi seorang penari, tapi menjadi penikmat seni atau penikmat pertunjukan tari. Jadi kita memperkenalkan lewat apresiasi seni. Ya mudah-mudahan Godek Ayu lebih dikenal kembali dan diminati oleh generasi muda. Karena tarian ini cukup menarik menurut saya ya. Tapi orang-orang yang lihat sih saya selalu dapat support yang baik ya, dapat support yang positif. Pada saat kita bergelar seni atau bergelar karya pada saat di dalam negeri maupun di luar negeri, itu sangat antusias sekali ingin mereka tuh melihat apa sih Godek Ayu itu sendiri, terus menjadi sebuah pertunjukan yang menarik yang diminati oleh masyarakat. Ini dari kostumnya aja menarik banget nih kayaknya Mbak Nari. Ya alhamdulillah itu juga tidak instan ya, artinya Godek Ayu itu sendiri melalui perubahan-perubahan yang cukup lama. Jadi mulai dari gerak, kostum, musik itu juga melalui proses perjalanan yang panjang. Kalau boleh tahu siapa sih Mbak penata musiknya? Godek Ayu penata musik awal pada saat lomba dulu yang durasinya 15 menit itu almarhum Pak Risang. Dia salah satu tokoh pemusik Betawi ya, asli orang Betawi. Itu yang buat beliau ya.
Kemudian sampai dengan tahun terakhir ini, kira-kira tahun 2000-an ya, berubah lagi. Masih tetap arisan, tapi musiknya juga berubah lagi. Kemudian pada saat ulang tahun Ayudhya Pala, musik itu diubah ya. Diubah bukan berarti merubah yang lama, tapi disempurnakan oleh Mas Imam, yang lebih dikenal Bang Imam ya, Bang Imam Firmansyah, SSN, MSN. Beliau adalah dosen di Institut Kesenian Jakarta jurusan etnomusikologi, dan juga beliau adalah seorang dosen di Mercubuana di Fakultas Seni Pertunjukan. Jadi beliau yang menyempurnakan musik Godek Ayu, sehingga musik Godek Ayu itu bisa lebih menggambarkan suasana yang berbeda dari musik yang sebelumnya, lebih dinamis, lebih penggambaran suasananya lebih ada bedanya, dari suasana manembah, suasana ceria sampai suasana yang semangat penuh dinamika. Itu Mas Imam bisa membuat karya itu menjadi suatu karya tari yang menarik, yang mendukung gerak-gerak itu sendiri ya. Dan kemudian pada saat pelatihan di Pusat Pelatihan Seni Budaya di Jakarta, musik itu juga disempurnakan kembali nih oleh salah satunya seniman Betawi, Bang Untong. Jadi disempurnakan kembali. Begitulah proses pembuatan materi karya tari Godek Ayu. Jadi banyak sekali orang-orang yang berperan dalam penciptaan karya tari Godek Ayu. Kira-kira karya apa lagi nih setelah tari Godek Ayu, Mbak Dari? Pastilah, saya pasti mau berkarya lagi. Tunggu aja, saya lagi proses garapan tari, tapi bukan Betawi ya, Jawa. Itu lebih susah lagi ya, karena untuk kebutuhan tari Jawa itu butuh pemusik yang banyak, tariannya juga Jawa itu filosofinya sangat tinggi ya. Justru kita mempelajari tarian yang halus itu malah unsur kesulitannya lebih susah lagi ya. Jadi tunggu aja, saya akan bikin atau menggarap sebuah garapan tari ngambil dari daerah Jawa Tengah, khususnya tari Solo, gaya Solo. Boleh dikasih clue-nya sedikit kepada sobat budaya nih, Mbak Dari? Rahasia dong. Rahasia sobat Nanti budaya. Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Yang pasti yang jelas adalah tarian itu adalah untuk persembahan untuk pengantin. Lebih sulit nih sobat budaya kayaknya. Jadi kalau pengantin itu kan biasanya tariannya kalau Jawa ya adalah tarian yang pakem untuk pengantin. Tapi ini saya membuat khusus untuk Ayudhya Pala. Jadi khusus untuk produksinya Ayudhya Pala, di mana tarian tersebut nanti untuk konsumsi masyarakat yang melihat pertunjukan pada resepsi di pengantin. Itu aja sih cluenya ya, rahasia, tapi ya masih rahasia garapannya. Tunggu ya. Boleh dong Mbak Dari digerakin sedikit aja ciri khas tari Godek Ayu tuh kayak gimana? Mau tahu aja sih. Boleh dong. Apa ya, coba ya. Boleh. Tapi nanti kamu ikutin ya. Aduh, jadi takut. Ya nggak apa-apa, ini kan biar tahu bahwa tari Godek Ayu itu pakai properti kipas ya. Boleh. Jadi kipasnya yang pertama nih, gerakannya nggak usah banyak-banyak deh, biar kamu bisa ngikutin. Iya. Nih, yang pertama nih ya. Ini satu ya. Terus ini ada senggatan dari badan. Tok. Coba itu dulu, bisa nggak? Nih, 1, 2. Coba itu dulu. Nanti terusin lagi. 2 gerak aja dulu. Coba ya Mbak. 1. Kanan atas ya? Di atas kepala Sini. Nah, jadi mukanya kelihatan. Oke. 1, 2. Nah, badannya kurang gini. Gitu. Nah, Gimana? bukan didorong begitu, tapi ada kekuatan greget gitu, powernya. Gimana coba dari? Diambilnya dari sini, dari lambung, dari sini. Jadi set, jadi bukan sengaja didorong gitu. Nah itu kan efeknya dari sini, dari lambung, dari pinggang. Sulit sobat budaya. 1, 2. Kurang. Seperti apa? Nih, saya contohin lagi boleh, ya. Boleh. Nih, biar sahabat budaya juga tahu bahwa tarian ini ada unsur-unsur yang kelihatannya mudah tapi harus dari hati, harus gerakannya itu ada nyawanya ya, tidak sembarang gerak. Kalau cuma bergerak gini aja nih nggak ada nyawanya, tapi kalau dengan ekspresi yang baik, nah
itu baru 2 gerakan ya, 2 bentuk. Jadi satu dikasih apa sih namanya, dikasih nyawa dalam gerakan ini. Jadi bukan cuma sekedar ini kan mati ya, tapi hap hap. Nah, jadi dari sini ya, terus dari sini set ya, efek bunyi. Kaget Ya. Kaget. Ayo coba. Aduh, takut. Satu. Di atas, tangannya di atas nutupin muka kalau di bawah ya. Ya, 1, saya hitungin ya, Boleh. 5, 6, 7, 8, 1, 2, dikit lagi Aduh, nggak bisa mbak. dari sininya nih, dari lambungnya. Coba lagi Itu nih mbak. ya, 1, 2, hampir lagi ya. Boleh. 1, 2, oke. Sekarang tambah yang tadi, Gimana? dikeprak Sini pasnya. tangannya. Sini, hap, dikepret. Nah gitu, efek bunyinya supaya kedengeran. 1, 2, Heeh. 3. Ya. Bener. Sini. Sini. Kapan-kapan Boleh harus belajar ya, Sobat Budaya. belajar sama, nggak usah sama saya deh ya, sama murid saya aja nanti, atau sama pelatih Ayuda Pala. Boleh Mbak, Tariannya boleh. lebih bagus. Kalau saya sih kayaknya udah kurang kuat ya. Oke, mungkin Boleh. cuma itu aja sih yang di. Oh, segitu yang- aja. Nggak mau nanti nambah? Kalau nambah-nambah nanti kamunya bisa Encok ya mbak ya? encok. Wah, ternyata sulit juga nih Mbak Dari, sampai pegel nih kayak Sobat Budaya. Baru 3 gerakan. Iya, baru 3 loh Sobat Budaya. 15 menit awalnya, 15 Iya. menit ya Mbak Dari. Oh ya Mbak Dari, kan seniman itu di masa pandemi ini kayak terdampak banget ya Mbak ya. Apa sih tips dari Mbak Dari? Kalau pandemi ya memang sudah ibaratnya musibah buat kita semua ya. Tapi kita harus menyikapinya dengan bijak. Justru di masa pandemi ini yang waktunya banyak di rumah, justru kita harus banyak beraktivitas dan kreatif. Justru kalau masa pandemi kita lalui dengan nyantai, menjadi kaum rebahan ya, menjadi kaum rebahan yang nyaman ya, yang nyaman dengan keadaan seperti ini di rumah saja, itu tidak menjadikan diri kita menjadi seorang yang punya masa depan yang baik. Justru di pandemi ini kita harus terus berproses, terus berkarya, terus aktif ya, bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kreativitas ya, mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang bisa membuat manfaat bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita sendiri. Jadi jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, nyantai, ataupun tidak ada aktivitas lain yang selain rebahan di rumah ya. Justru kita harus banyak beraktivitas dengan cara yang berbeda, dengan cara misalnya kita bisa membuat suatu karya, walaupun karya itu bukan karya yang untuk ditampilkan di suatu panggung terbuka atau panggung tertutup, tapi kita bisa menampilkan karya itu di media sosial dalam bentuk virtual, ataupun kita bikin sesuatu yang bentuknya diskusi ya, seperti kita ini kan masa pandemi ya, kita bisa diskusi terkait dengan karya saya Godek Ayu. Itu kan juga sebuah aktivitas ya. Jadi jangan sampai kita mencontohkan yang tidak baik kepada generasi muda kita. Berikan semangat kepada seluruh siswa kita, bahkan masyarakat ya, generasi muda yang aktivitasnya kurang ya. Justru kita harus kreatif berkarya gitu, ya. Jadi tetap semangat dalam bentuk karya apapun yang sifatnya positif. Jadi kita harus selalu berpikiran positif dalam menghadapi pandemi ini. Justru pandemi ini mengajarkan kita bahwa yang tadinya kita hidup tidak sehat, kita sekarang harus menjalankan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kita bisa menghadapi pandemi ini dengan energi positif kita. Selain virtual, apalagi sih Mbak Dari yang bisa Sobat Budaya lakukan untuk melatih kreativitasnya?
Ya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kreativitas itu kan mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang menghasilkan karya yang indah, yang mempunyai estetika yang baik ya. Salah satunya adalah misalnya kalau dalam seni tari ya, kita jangan hanya menampilkan sebuah pertunjukan dalam bentuk virtual, tapi kita bisa membuat misalnya seri topeng ini kan dibuatnya dari kertas koran ya, dari kertas koran, dari bubur kertas, tidak dari kayu. Itu kan bahannya murah ya. Itu bisa kita kreatifkan, bisa membuat topeng, tidak hanya topeng Godek Ayu tapi topeng-topeng yang lain ya. Itu kan menjadi suatu karya. Kemudian bikin kostum dari daur ulang umpamanya. Kostum apa aja? Kostum untuk fashion show itu dari daur ulang yang istilahnya dari bahan-bahan bekas. Itu juga kan bukan pertunjukan secara virtual. Nah, nanti dieksposnya melalui media sosial ya, media sosial dipamerkan atau ditawarkan. Itu jadi bentuk suatu kreativitas ya, menjadi bentuk karya seni yang indah ya. Jadi jangan hanya mengandalkan virtual dari segi pertunjukan saja, dan kita juga harus tetap mendidik anak didik kita, tetap latihan ya. Kita bagi frase pertama, frase kedua, dan frase ketiga sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berlatih secara offline, tapi tetap berlatih secara online. Ya, kita bagi, jangan semuanya juga kita datangkan berlatih di tempat latihan. Jadi kita bagi waktunya, kita bagi orangnya, supaya tetap kita mematuhi protokol kesehatan pada saat ini. Jadi tetap beraktivitas ya, jangan mematahkan semangat anak-anak kita yang sudah mencintai budaya Indonesia, tapi kita lebih memberikan edukasi yang baik, disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi tetap harus beraktivitas. Jadi jangan mengandalkan virtual terus, tidak ya. Virtual itu kan ajang di masa pandemi ini supaya kegiatan kita tidak mandek ya. Tapi bagaimana kita mendidik generasi muda kita supaya tetap beraktivitas di masa pandemi ini. Jadi jangan di stop proses latihan itu. Jadi proses latihan itu kan tidak bisa di stop begitu aja. Di stop sebentar aja badan terasanya kaku-kaku ya. Udah lama nggak nari, terus banyak tiduran, banyak main, sekolah juga online ya. Kalau nari juga di stop, badan kita juga tidak sehat ya. Itu salah satu bentuk aktivitas kita di masa pandemi ini. Jadi tolong sahabat budaya, apabila di masa pandemi ini mengganggu aktivitas kita, jangan dianggap negatif. Munculkan kreativitas kita dan aktivitas kita di masa pandemi ini sesuai dengan kekuatan kita ya, sesuai dengan apa yang kita bisa. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan menjadikan kita mandek atau bermalas-malasan. Jadi kesimpulan ngopsan kita hari ini adalah bercerita melalui gerak, berekspresi dengan tubuh, menari dengan hati. Karena kreativitas itu mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Karena budaya tidak pernah berakhir, selalu ada bentuk kesenian yang baru, gerak tari, dan lagu. Karena budaya adalah kisah tanpa akhir. Saya Yai Suripiti dan Mbak dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.